Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferus Suryani Munir, salah satu dosen yang berhome base pada program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris 1. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery akan menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampuhin. Interaction akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada peserta didik dalam mata kuliah ini. Dan assessment akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di dalam kelas. Mata kuliah ini hadir untuk membekali lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Purwokerto dalam pemberian informasi tentang dasar dan keterampilan berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, mereka juga akan dibekali tentang teknologi apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS. Sebelum saya menjelaskan apa yang akan saya bawakan dalam mata kuliah ini, tentu saja saya akan membawakan setiap sesi pertemuan berbasis pada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan oleh program studi. Dari capaian pembelajaran lulusan atau biasa disebut dengan CPL, ini kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut dengan CPMK. Hal ini penting mengingat mata kuliah ini harus bisa sejalan untuk bisa mendukung lulusan yang diharapkan sesuai dengan apa yang ditulis dalam CPL. Sehingga harus dipastikan bahwa mata kuliah ini sejalan dengan profil lulusan yang diinginkan program studi. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah Bahasa Inggris 1, yaitu mata kuliah ini mengkaji penguasaan teknik dalam penggunaan bahasa Inggris pada kemampuan membaca, menulis, dan berbicara dalam kehidupan sehari-hari dalam situasi formal maupun informal. Terdapat 4 CPMK yang dicapai dalam mata kuliah Bahasa Inggris 1. CPMK 1 yaitu memiliki kemampuan memahami struktur bahasa Inggris dasar dengan baik dan benar. CPMK 2 memiliki kemampuan menanggapi ragam bahasa lisan dan tertulis secara formal dan informal. CPMK 3 memiliki kemampuan menganalisa jenis-jenis part of speech or tenses. Kemudian CPMK 4 memiliki kemampuan menganalisis kesalahan-kesalahan struktur bahasa Inggris dan memperbaikinya dengan baik dan benar. Untuk mencapai mata kuliah ini, maka terdapat 13 sub CPMK yang mendukung tercapainya 4 CPMK tersebut. Dari 13 sub CPMK terbagi menjadi 14 kali pertemuan di luar dari ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Untuk membuat mata kuliah ini terstruktur, maka saya menggunakan beberapa buku ajar serta dukungan jurnal sebagai bahan bacaan mengenai perkembangan penguasaan teknik dalam penggunaan bahasa Inggris. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa terbiasa mengetahui perkembangan mata kuliah ini. Itulah aspek delivery yang saya sampaikan di dalam kelas mata kuliah Bahasa Inggris 1. Sekarang kita akan membahas bagian interaction atau bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam mata kuliah ini agar proses belajar mengajar bisa dilaksanakan dengan baik. Secara prinsip interaksi yang saya gunakan untuk berhubungan dengan mahasiswa baik di kelas maupun di luar kelas yaitu berbasis Student Centered Learning atau biasa disingkat dengan SCL. Student Centered Learning sendiri adalah sebuah metode yang mengedepankan dan menekankan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa teknik interaksi yang saya gunakan dalam proses belajar pada mata kuliah ini antara lain kuliah interaktif, yaitu memaparkan materi dengan menyisipkan pertanyaan dalam proses pembelajaran untuk melatih mahasiswa berpikir dan menemukan
mengemukakan pendapatnya. Kemudian membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok untuk membahas suatu isu terbaru di bidang pendidikan, terkhusus pada bidang pendidikan bahasa Inggris. Demikian adalah aspek interaksi yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini. Selanjutnya kita berlanjut pada aspek assessment. Aspek assessment adalah bagaimana cara saya untuk menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan performa yang mereka berikan di dalam kelas. Untuk bagian assessment ini, sebelum perkuliahan dimulai, saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa mengenai poin-poin apa yang akan dinilai selama perkuliahan berlangsung hingga akhir semester. Adapun ini termasuk dalam kontrak pembelajaran yang dipopulerkan pada awal perkuliahan. Selain itu, asesmen kinerja mahasiswa juga diukur sesuai sub CPMK yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini. Sebagai contoh, saya lampirkan di rencana pembelajaran semester atau RPS, yaitu bentuk evaluasi yang saya lakukan dalam satu semester dalam kegiatan belajar mengajar, disertai hubungan metode asesmen tersebut dengan sub CPMK, instrumen penilaian, bentuk tugas, dan bobot penilaian. Hal ini sudah saya sampaikan sejak awal kepada mahasiswa, sehingga harapannya mahasiswa dapat mengetahui secara transparan dari mana kriteria penilaian mereka. Demikian 3 aspek yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah bahasa Inggris 1, mulai dari delivery, interaction, dan assessment. Setelah ini saya akan memperlihatkan proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. Before we start our learning today, first, ma'am, I will check the roll your name. So listen to your name careful, right? Okay. Asmi, Alia, Suci, Nur Ain, Feren, Hasna, Andi Yuniar, Nur Ain Pakaya, Usli, Yohan. Oke, jadi semua hadir? Oke. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Pronoun. Oke, what is pronoun? Kata ganti. Okay, and then setelah pronoun, we had learned about simple present. Nah, simple present. What is about simple present? What is you know about simple present? Last week we had learned about simple present, right? Nah, what is simple present? Aktivitas yang dilakukan kapan kalau simple present? Simple present? Yang sekarang. Yang sekarang, lampau atau yang akan datang? Sekarang. Oke. Kemudian, sekarang. Bukan besok. No, sekarang. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang simple past tense. Simple past tense. Nah, ada yang sudah tahu what is simple past tense? Ada yang tahu apa simple past tense? Ada yang sudah mendengar apa simple past tense? Kalau simple present dia kegiatan yang terjadi secara berulang-ulang saat ini. Kalau simple past ada yang tahu apa simple past? Terjadi di masa lampau. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat kalimat simple past tense. Oke, kita lihat dulu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang meaning dan use-nya, kemudian structure-nya, kemudian kita akan latihan dengan exercise-nya. Oke, kemudian tadi definisi dari kapan penggunaannya. Coba Ain, baca. Ain. Baca definition about simple past tense. Suci. What is definition of simple past? We use
the simple past to express the idea Hmm, that an action started, started hmm, and finished. finished Ah, at a specific time in the past. Oke, ada yang tahu artinya? Apa arti dari simple past tense? Apa? Adalah kegiatan atau ide yang menggambarkan kejadian itu dimulai dan berakhir dalam waktu tertentu. Oke, kemudian berikut ini what are some common time expression used with the past tense. Jadi ini waktu-waktu yang menunjukkan bahwa dia adalah kategori dari simple past. Kalian tahu in, Nancy, acti. Kemudian ada yesterday. Apa yesterday? Kemarin. Last year? Oke. Last month? Last week? Ago? Telah berlalu. Jadi kalau kalian temukan ini di teks-teks wacana bahasa Inggris sudah dipastikan bahwa dia berada dalam kategori simple past tense. Sudah paham definisi dari simple past tense? Nah, jadi kalau simple present dia adalah kegiatan yang berulang-ulang kalian lakukan dan terjadi saat ini. Kalau simple past tense dia sudah terjadi di masa lampau. Masa lampau ini bukan juga satu tahun dekade yang lalu ya. Nah, 1 menit yang lalu Mem duduk di sini juga sudah masuk kategori simple past tense. Tapi dia berakhir pada saat itu juga. Kalau sekarang kita belajar bahasa Inggris dan Mem masih mengajar pada saat ini sudah masuk kategori simple past atau belum? Belum. Karena belum berakhir. Mem masih mengajar. Oke, sekarang kita lihat cara untuk membuat kalimat simple past. Let's see example-nya. Coba Asmi, baca Asmi. I saw Ali yesterday. I saw Alea yesterday. Apa artinya? Aku melihat kalian kemarin. Oke. Yang mana di sini saw itu kata kerja yang menunjukkan bahwa dia adalah simple past. Nah, dia perubahan dari kata kerja bentuk pertama apa? Si. Oke, kemudian yang kedua, contoh yang kedua. Niat, coba niat. Last Friday. The student took their English test. Perhatikan artinya apa? Jumat. Kemarin Siswa mengambil apa? Tes bahasa Inggris. Mereka melaksanakan ujian tes bahasa Inggris. Nah, yang menunjukkan bahwa dia simple past apa? Took. Took perubahan dari kata kerja apa? Take. Oke, good. Kemudian example yang ketiga. Coba Usli. They got married 2 years ago. Apa artinya? mereka 2 tahun yang lalu. Yang mana yang menunjukkan bahwa kalimat ini simple past? Dari got. Perubahan dari kata get. Nah, semua contoh di atas ini adalah kegiatan yang the action are over and finished. Nah, jadi dia sudah berakhir. Oke, sekarang kita lihat. How do we form the simple past tense? Actually, English has 2 types of verb. The first is irregular verb and the second is regular verb. What is irregular verb? Kata kerja tidak beraturan. Kemudian regular verb? Kata kerja beraturan. Oke, kita lihat contoh dari irregular verb dengan regular verb. Oke, let's see. Tough. Tough ini masuk kategori irregular verb. Kata kerja tidak beraturan. Kemudian ada walk. Itu masuk kata regular. Kemudian studied. Regular verb. Kemudian ada gave. Irregular. Oke, kemudian ada become. Irregular. Cry. Regular. Lived. Regular. Did. Irregular. Nah, ada yang bisa simpulkan what is the difference between irregular verb and regular verb? Dari verb yang kalian lihat, what is the difference between them? Apa?
What is the difference between irregular verb and regular verb? Best the example that ma'am give to you. Apa perbedaannya? Kalau regular seperti apa tipenya? Kalau regular seperti apa tipenya? Kalau kalian lihat? Tambahan ed. Dia berakhir Ed. Kemudian kalau irregular? Don't have an id in the last verb. Jadi perbedaannya gampang. Lihat saja, kalau regular verb, kata kerja beraturan, dia berakhiran ed. Kalau kalian temukan kata kerja walk, itu ada ed-nya, berarti dia regular. Kalau dia tidak ada ed di belakang, berarti dia masuk kategori irregular. Oke, good. Tahu perbedaannya ya? Ya. Oke, sekarang kita membuat kalimat simple past. Oke. There are two kinds of making sentences in simple past. The first is verbal sentence and the second is nominal sentence. And today we just learn about verbal sentence. How to make sentence, verbal sentence. Jadi verbal sentence. Oke. Verbal sentence itu terbagi dari ada namanya positive sentence, kemudian ada yang namanya negative sentence, kemudian ada yang namanya positive interrogative. Interrogative sentence atau kalimat. What is positive sentence? Kalimat positif. Negative sentence? Interrogative sentence? Oke, kita akan melihat bagaimana cara membuat kalimat dari simple past. Oke, ini rumus untuk membuat kalimat positif sentence. Positif sentence, cara membuatnya itu ada yang namanya subject. In English, subject itu apa? Subject di bahasa Inggris berapa? Ada 7. Apa itu? I, you, they, we, she, it. Oke, good. Kemudian, setelah subjek, kemudian kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kalau simple present kemarin kita menggunakan kata kerja apa? Verb one. Oke, jadi kalau di past we used verb to. Kemudian verb to, after verb to, subject, object, or complement. Mem singkat persis saja ya. Oke, contohnya misalnya, I bought a new car last week. I bought a new car last week. Apa artinya? Saya membeli mobil baru minggu lalu. Yang mana verb to-nya? Bought. Dari perubahan kata buy. Oke, good. Nah, itu kalian bisa lihat contoh berikutnya. Ada juga yang namanya we lived in South Korea in 2021. Kami hidup di Korea Selatan pada tahun 2021. Kemudian ada lagi, he told me the truth yesterday. Apa artinya? Dia mengatakan Kebenaran kemarin. Yang mana termasuk dalam past tense-nya? Told. Told perubahan dari kata tell. Oke, good. Sekarang kita masuk dalam pembuatan kalimat negatifnya, verbal sentence-nya. Oke. Negative sentence sendiri rumusnya ada subject plus did not plus verb one. Verb two atau verb one? Verb one. Kemudian object or complement. Silahkan kita sama-sama rubah ini. Subjeknya apa tadi? I. Kemudian saya membeli mobil baru minggu lalu. Saya tidak membeli mobil baru minggu lalu. Jadi I
Did not. Nah, perubahan dari verb one dari buy menjadi buy. Oke, I didn't buy a new car last week. Oke, good. Nah, paham ya? Penggunaan did not, kemudian verb one-nya. Jangan karena mentang-mentang dia verb two, biar di kalimat negatif kok tetap gunakan buff. Oke? Nah, kemudian kita masuk dalam interrogative sentence. Interrogative sentence, ada tahu rumusnya? Apa? Did. Pakai not lagi tidak? Tidak. Did, kemudian subject, and then verb. Verb one or verb two? Verb one or verb two? Verb? Verb one or verb two? Verb one. Jadi verb 2 itu just use in the positive sentence. Selebihnya negative sentence and interrogative sentence we just use verb one. Oke, good. Silakan rubah ini, coba. Asmi, rubah Asmi. Saya membeli a new car last week, mobil baru. Minggu lalu saya tidak membeli mobil baru. Minggu lalu, apakah saya membeli mobil baru? Apa coba Asmi? Did. Hah? Kemudian, subjeknya mana Asmi? I. Kemudian, verb one-nya by. Objek komplimennya? Did. Ya, a new car last week. Oke, good. Give applause. Oke, sekarang. Any question so far? Ada pertanyaan? How to make a sentence? Simple past? No? Oke, sekarang kita coba untuk membuat kalimat dari simple past. Mem ada ini. Kalian ambil, di dalam sini ada kata kerja. Kata kerja dari bentuk past to, ada verb one juga. Nanti kalian membuat kalimat dari kata kerja yang kalian ambil di sini. Paham? Oke, coba Mem, siapa mau yang pertama? Who is want to be the first? Coba. Feren. Apa Feren? Cheat. What is the meaning of cheat? Cheat apa? Cheat. Kalau kalian ujian, lihat buku apa? Nyontek. Nah, coba buat. Otomatis positif kan? Karena kamu dapat verb punya. Oke. I cheat yesterday. Apa artinya? Menontek kemarin. Coba Alia, rubah Alia menjadi negatifnya. Perhatikan verb apa yang dia gunakan? Verb one. Yeah. I didn't cheat yesterday. Asmi. Interrogatifnya Asmi. Yohan, come here Yohan. Did I ambil verb one-nya? Is it true or not? Is it true or not? Did I cheat yesterday? Is it true or not? True. Okay, give applause. Okay, last. Yohan, last.
Apa? Catch. What is the meaning of catch? Menangkap. Oke, buat kalimat. Iwan, mau negatif atau interrogatif silakan. Karena dia verb one kan? Negatif boleh, karena dia catch. Di samping sini saja, Iwan. I catch, kamu menangkap apa kemarin? Ya. Kau menangkap apa kemarin? I catch. Nah, mana objek yang kau tangkap? I catch. I catch a ball. Boleh, Yohan. Kamu menangkap sebuah ball. Nah, I catch a ball. I didn't berarti kan? Karena kata kerja bentuk pertama. Saya tidak menangkap. I didn't. I didn't. Kasih did. Dia kalimat negatif yang kamu buat kan? I didn't. Didn't win? Ya. I didn't. I. Nah. Not. Nah, perhatikan rumus Yohan itu. After I did. After did? Nah, itu. Nah, I did not catch ball yesterday. Oke, good Yohan. Oke, itu tadi untuk contoh untuk kalian berlatih untuk membuat kalimat simple past. Di buku kalian, Mem tunggu untuk tugasnya ya. Nah, buka page number 22. There are two parts there. Ada part A, ada part B. Di part B itu kalian membagi kelompok ya. Masing-masing kelompok, each group have 4 members. Kalian tentukan grupnya siapa masing-masing ya. Mem tunggu batas deadline untuk pengumpulan tugas in 10 PM ya. Nah, jadi kumpul, after itu Mem tidak mau terima, pokoknya 10 PM kalian you have to collect your answer and send in my chat, boleh via chat. Oke, paham? You get it? Yes. Okay. Any question before I close the meeting today? Do you have question? No. No question or yeah? Okay. Ma'am, I want to make you remember again what is a simple past. Simple past kita gunakan kapan? Menunjukkan kegiatan di masa lampau. Penggunaannya menggunakan kata kerja bentuk Kedua. waktu. Oke. Jadi dia berlaku di kalimat positif waktunya. Oke, I think that's enough for meeting today. Thank you for all of you participants. I hope we can meet again in the next meeting ya. Okay, let's close our meeting today by saying alhamdulillahirobbilalamin and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Demikian PDD UKT PT saya di bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.